Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Megaran J. Garata dengan NIM 21066501005 dari kelas B, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Adapun 4 aktivitas utama perusahaan dagang, yaitu 1. Pembelian barang dagang, 2. Mengeluarkan uang, 3. Penjualan barang dagang, 4. Penerimaan uang. Selanjutnya adalah akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama adalah akun pembelian. Akun pembelian adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagang perusahaan. Yang kedua, akun penjualan. Akun penjualan adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang dagang perusahaan. Yang ketiga, akun persediaan. Akun persediaan adalah untuk menunjukkan jumlah barang dagang yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tersebut. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual di dalam suatu periode akuntansi. Yang kelima, akun potongan penjualan atau potongan tunai digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, akun retur penjualan digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena ada ketidaksesuaian pesanan. Yang ketujuh, akun potongan pembelian digunakan untuk menampung sejumlah diskon yang telah diberikan oleh pihak produsen atau supplier kepada pihak pembeli karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, beban pemasaran digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual atau mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen. Yang termasuk beban pemasaran yaitu 1. Gaji staf administrasi penjualan, 2. Gaji komisi wiraniaga, 3. Gaji manajer pemasaran, 4. Beban iklan, 5. Beban pelatihan wiraniaga, 6. Beban telepon kantor, 7. Beban listrik kantor pemasaran, 8. Beban depresiasi kantor pemasaran, 9. Beban depresiasi kendaraan pemasaran, 10. Beban alat tulis dan cetak kantor pemasaran, 11. Beban korespondensi, 12. Beban angkut, 13. Contoh barang gratis, 14. Beban gudang, 15. Beban pengepakan dan pengiriman, 16. Beban penagihan, 17. Macam-macam beban pemasaran. Beban administrasi dan umum digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum. Adapun beban administrasi dan umum yaitu sebagai berikut. 1. Gaji staf administrasi, 2. Gaji manajer dan direktur, 3. Beban sewa seperti kantor, kendaraan, dan sebagainya, 4. Beban urusan hukum, 5. Beban korespondensi, 6. Beban telepon kantor administrasi, 7. Beban listrik kantor administrasi, 8. Beban bunga kredit, 9. Beban alat tulis dan cetak kantor administrasi, 10. Beban depresiasi gedung kantor administrasi, 11. Beban depresiasi kendaraan, 12. Macam-macam beban administrasi dan umum. Selanjutnya, metode pencatatan. 1. Metode periodik. Metode periodik adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualannya. Yang kedua, metode perpetual. Metode perpetual adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Selanjutnya, harga pokok penjualan.
Yang pertama, harga pokok penjualan atau HPP adalah harga pokok atau harga beli dari barang-barang yang dijual di dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua, beban pemasaran adalah beban-beban yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dari perusahaan sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, beban administrasi dan umum adalah beban-beban yang berkaitan dengan operasi kantor dan umum.